Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan proposal makalah kompetensi ide kreatif dan inovatif UNP tahun 2023 dengan Ketua Atika Hana Putri Zelvanda dengan NIM 21073040 dan anggota saya Muhammad Al-Mustaqim dengan NIM 22073061 dan Widdi Akbar dengan NIM 22073079. Di sini saya akan membacakan tentang identitas ide kreatif dan inovatif. Judul ide kreatif atau inovatif yang ini adalah program pendidikan berbasis game. Dengan tujuan yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, memperkaya pembelajaran dengan konteks yang lebih nyata melalui penggunaan game. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan kritis seperti pemecahan masalah dan kerjasama. Yang keempat, menyelesaikan pembelajaran dengan gaya belajar individu melalui personalitas. Sasaran yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa, mengidentifikasi strategis dan program pendidikan berbasis game untuk meningkatkan tingkat keterlibatan siswa selama proses pembelajaran. Yang kedua, memperkaya pembelajaran kontekstual, menjelaskan bagaimana menggunakan game dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan bagi siswa. Yang ketiga, pengembangan keterampilan kritis, meneliti dampak program pendidikan berbasis game dalam mengembangkan keterampilan kritis, termasuk pemecahan masalah dan kerjasama. Yang keempat, personalisasi pembelajaran, menyajikan strategi untuk personalisasi pembelajaran melalui program pendidikan berbasis game, mengakomodirasi gaya belajar individu siswa. Yang kelima, integrasi yang sesuai dengan kurikulum, memastikan bahwa penggunaan game terintegrasi secara efektif dengan kurikulum pendidikan yang ada. Yang keenam, pelatihan guru dalam menggunakan game, mengidentifikasi langkah-langkah pelatihan yang memerlukan untuk membekali guru dengan keterampilan dalam mengimplementasikan program pendidikan berbasis game ini. Yang ketujuh, meningkatkan motivasi dan pencapaian akademis, mengevaluasi dampak program pendidikan berbasis game terpadu, motivasi siswa dan mencapai akademis merdeka. Yang kedelapan, keamanan dan etika dalam implementasi, menyajikan pedoman dan tinjauan terkait aspek keamanan dan etika yang perlu diperhatikan selama implementasi program pendidikan berbasis game. Yang kesembilan, menyebaran hasil dan kolaborasi, menyusun strategi menyebaran hasil kepada pemangku kepentingan dan mengoperasikan kolaborasi antara lembaga pendidikan. Yang ke-10, evaluasi berkala dan pembaruan, merencanakan langkah-langkah evaluasi berkala untuk menilai efektivitas program pendidikan berbasis game dan memperbarui program sesuai hasil evaluasi. Yang terakhir adalah luasan. Yang pertama, pemahaman mendalam tentang keunggulan pendidikan berbasis game. Yang kedua, framework untuk desain program berbasis game. Yang ketiga, panduan pelatihan guru. Yang keempat, model evaluasi dan pemantauan. Yang kelima,
studi kasus keberhasilan dan pembelajaran. Yang keenam, pedoman keamanan dan etika. Yang ketujuh, strategi personalisasi pembelajaran. Yang kedelapan, kerangka penyebaran hasil dan kolaborasi. Yang kesembilan, panduan pembaruan dan pengembangan lanjutan. Yang kesepuluh, peningkatan motivasi dan pencapaian siswa. Sekian saya yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya Muhammad Al-Mustaqim akan menjelaskan latar belakang dari pendidikan berbasis game. Pendidikan merupakan landasan utama dalam membangun masyarakat yang cerdas dan berkembang. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa sistem pendidikan seringkali dihadapkan pada tantangan mempertahankan minat dan keterlibatan siswa. Perubahan paradigma pendidikan menjadi suatu kebutuhan mendesak, dan salah satu pendekatan inovatif yang menarik adalah pengintegrasian game dalam pembelajaran. Seiring perkembangan teknologi, permainan digital menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari anak-anak dan remaja. Mereka terbiasa dengan lingkungan interaktif yang menantang dan memberikan umpan balik instan. Oleh karena itu, muncul gagasan untuk memanfaatkan elemen-elemen yang membuat game menarik dalam konteks pendidikan. Pentingnya keterlibatan siswa tidak dapat dipandang sebelah mata. Siswa yang terlibat secara aktif dalam pembelajaran memiliki kemungkinan lebih besar untuk mencapai pemahaman yang mendalam